Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita akan membahas seri Lebih Baik Mati bagian yang ke-16 dengan judul Akankah pemaksaan serupa terjadi pada kita? Setelah beberapa hari ini kita sudah membahas beberapa tokoh yang ada di Alkitab maupun tokoh seperti John Huss dan juga Jerome. Hari ini kita akan kembali lagi membahas kisah dari Hananya, Misael dan Asarya yang sudah sempat kita bahas pada bagian yang kedua dan ketiga. Kira-kira mengapa sih kita membahas kisah ini lagi? Karena dari kisah ini kita akan belajar hal lainnya, yaitu mengenai hal yang serupa yang akan terjadi di akhir zaman. Saya tidak akan menceritakan lagi karena setidaknya sudah ada cerita singkat pada seri Lebih Baik Mati bagian yang kedua dan ketiga. Nanti teman-teman juga boleh mendengarkannya ataupun mengulang lagi apa yang tertulis di bagian kedua dan tiga. Nah, saya hanya mau merangkumkan dan mengingatkan kita semua kisahnya secara singkat. Jadi kalau kita ingat ya, ada raja yang bernama Nebukadnezar mengeluarkan suatu perintah atau undang-undang yang memaksa orang untuk menyembah patung yang sudah dibuatnya. Dan bagi siapapun yang tidak mau menyembah patung itu, maka mereka akan dilemparkan ke perapian. Dan kita tahu kisahnya bahwa pada akhirnya ada 3 orang pemuda Ibrani yang tidak mau menyembah patung itu, walaupun risikonya adalah kematian. Jadi apakah kalian tahu bahwa kisah daripada ketiga pemuda Ibrani ini yang tidak mau menyembah patung ini adalah satu pengalaman yang sangat penting khususnya bagi kita. Dituliskan di dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 298 paragraf yang keempat, pada zaman kita ini banyak dari hamba-hamba Allah, walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Jadi, jika di zaman ketiga pemuda Ibrani dikeluarkan suatu undang-undang yang memaksa seseorang untuk menyembah patung, pertanyaannya adalah, apakah akan terjadi suatu pemaksaan yang serupa di masa yang akan datang? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena Alkitab sendiri mencatat bahwa akan ada waktunya semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tercatat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 dan 17. Jadi artinya akan ada undang-undang yang dikeluarkan untuk memaksa kita menyembah patung binatang dan memakai tanda binatang itu. Dan jika kita tidak mau memakai tanda binatang itu, maka bisa jadi kita akan menderita bahkan mati. Nah, mungkin kita bertanya ya, apa itu tanda binatang? Bagaimana tanda binatang bisa berhubungan dengan pemaksaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ikuti terus pembahasannya, karena akan dibahas di seri selanjutnya. Nah, sekarang pelajaran apa yang kita bisa dapat pada hari ini? Bagi kita hari ini ada satu pelajaran, yaitu semua yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Pengkhotbah mencatat bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tercatat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, pelajari apa yang sudah pernah terjadi. Pelajari Alkitab kita, karena semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tercatat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Kiranya kita semua bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis besar akhir zaman yang ada di depan kita. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.